Pentingnya studi administrasi publik. Mengapa studi administrasi publik penting? Pembahasan mengenai pentingnya studi administrasi akan memberikan informasi tentang besarnya peranan administrasi publik dalam proses perubahan sosial dan dalam kegiatan pembangunan nasional. Kebutuhan dan tuntutan masyarakat menjadi faktor-faktor pendorong kelahiran administrasi publik. Kehadiran administrasi publik dipandang dengan rasa takjub karena sumbangannya yang begitu besar dalam proses kemajuan dan peradaban manusia. Perkembangan dan pertumbuhan suatu masyarakat yang semakin maju, maka persoalan mendasar mengenai pengaturan antara hak pribadi dan hak masyarakat akan sulit terselesaikan secara memuaskan dan tuntas. Oleh karena itu, pengaturan ini merupakan wilayah kerja administrasi publik. Selanjutnya, karena administrasi publik merupakan ilmu baru yang biasanya dikaitkan dengan sosiologi dan ilmu politik, maka perlu untuk menunjukkan bahwa administrasi publik memiliki hal-hal yang bersifat khusus yang tidak bakal ditemui atau dimiliki oleh cabang-cabang ilmu lain. Maka dari itu perlu dilakukan identifikasi. Identifikasi ini perlu dilakukan untuk mengurangi kesalahpahaman pada administrasi publik. Pentingnya studi administrasi publik bukan hanya berkenaan dengan soal teknik, prosedur, dan mekanis, tetapi yang lebih penting adalah dengan pengetahuan administrasi publik. Yang pertama, maka dapat dilakukan spesialisasi bidang-bidang kegiatan tertentu, dan kedua, mengetahui bagaimana harus mengorganisasikan dan melakukan supervisi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui kegiatan orang lain. Untuk dapat memahami administrasi publik, maka kita perlu ketahui apa yang menjadi ciri-ciri atau kekhususan dari administrasi publik. Miftah Toha dalam bukunya mengidentifikasi administrasi publik dengan membandingkan antara administrasi negara dengan swasta dalam pelayanannya. Gerald Gaden tahun 1982 mengemukakan ciri-ciri administrasi negara yang merupakan kekhususan administrasi negara dalam arti yang membedakan secara jelas dengan institusi-institusi lainnya. Kekhususan atau ciri-ciri administrasi negara menurut Gaden tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kehadirannya tidak bisa dihindari. Mengapa kehadiran administrasi publik ini tidak dapat dihindari? Kekhususan administrasi negara ini dapat menunjukkan bahwa kehadiran administrasi publik sama dengan eksistensi negara. Selama NKRI masih ada, maka tetap ada pula sistem administrasi publik Indonesia. Tujuan suatu negara yang telah tercantum dalam Undang-Undang 1945 dan kepentingan rakyat yang harus dilayani, sehingga penting penyelenggaraan administrasi publik yang berorientasi kepada kepentingan orang banyak. Tugas ini khususnya bagi pegawai negeri yang bekerja dalam administrasi publik wajib menyelesaikan tugas-tugasnya demi kepentingan dan pelayanan publik. Sebagai pelayan publik, mereka wajib mengucapkan sumpah agar mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, dan mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Kedua, administrasi publik mengharuskan kepatuhan. Mengharuskan kepatuhan dalam hal ini dapat kita artikan bahwa organisasi yang memiliki monopoli kekuasaan memaksa hal-hal ini tidak ditemukan pada organisasi lain selain administrasi publik. Bagi organisasi lain, untuk menegakkan legalitasnya, mereka harus menggunakan mekanisme administrasi negara yang berupa antara lain lembaga-lembaga peradilan, sistem kepolisian, dan penjara. Misalnya, seorang karyawan perusahaan menyelewengkan uang perusahaannya, maka perusahaan tidak dapat menyekapnya sendiri, tetapi ia menyerahkan urusan penyelewengan karyawan kepada mekanisme administrasi publik untuk diperiksa, diadili, dan jika terbukti kesalahannya, yang bersangkutan akan dipenjara. Maka dapat dipahami secara sederhana bahwa pemerintah akan menggunakan kekuasaannya secara penuh kepada penduduk yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Misal, dalam pembayaran PBB, pajak bumi dan bangunan, apabila yang memiliki tanah dan bangunan patuh membayar PBB, maka pemerintah tidak akan melakukan apapun
Tetapi andai kata yang bersangkutan tidak melunasi PBB sampai waktu yang telah ditentukan, maka pemerintah dapat memaksa yang bersangkutan untuk membayar PBB. Ketiga, mempunyai prioritas. Ciri khusus administrasi publik lainnya dapat dilihat melalui prioritas yang dilakukan. Sekalipun tugas administrasi publik itu beraneka ragam, namun dapat dipastikan bahwa prioritas itu jelas nyata, misal ketika negara sedang mengalami krisis ekonomi dan politik yang mengakibatkan pemerintah mengalami keterbatasan kemampuan, khususnya di bidang keuangan. Akibat dari krisis ekonomi, maka kelompok miskin merupakan pihak yang paling menderita, sehingga prioritas diletakkannya pada pengentasan penduduk miskin melalui program Jaringan Pengaman Sosial atau JPS. Contoh prioritas lain yaitu ketika terjadi krisis keuangan global yang bermula melanda bidang keuangan Amerika Serikat sejak akhir tahun 2008 yang berdampak pada rusaknya perekonomian dan industri negara-negara Eropa Barat dan Jepang, yang ditandai dengan bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar berkelas dunia yang bergerak dalam bidang keuangan seperti Lehman Company, perbankan, Bank of Switzerland, dan raksasa otomotif seperti General Motors Amerika Serikat dan Toyota Jepang. Akibat semua negara mengalami pengangguran, maka pemerintah Indonesia tahun 2009 menjalankan program infrastruktur dan stimulus fiskal dalam jumlah sangat amat besar. Tindakan ini diambil sebagai prioritas untuk menggerakkan roda perekonomian sehingga angka pengangguran bisa dikurangi. Keempat, administrasi publik mempunyai kekecualian. Pemahaman dalam kekhususan ciri administrasi mempunyai kekecualian dapat dipahami bahwa organisasi publik mempunyai tujuan yang luas dibanding dengan organisasi privat, di mana organisasi privat bertumpu untuk mencari keuntungan, atau partai politik yang berusaha untuk mengumpulkan kekuasaan sesuai dengan kepentingan politiknya. Dapat dipahami bahwa kegiatan dan pelayanan tidak melulu memperhitungkan manfaat saja, namun terkadang administrasi publik ini seringkali mengalami kerugian karena luas dan kompleksnya jenis dan pelayanan yang diberikan. Contohnya dapat kita perhatikan pada upaya menarik investasi swasta di bidang jalan tol. Administrasi publik akan mempergunakan ukuran-ukuran ekonomi guna memutuskan satu perusahaan yang ditunjuk sebagai investor. Ukuran yang dimaksud misalnya mengenai kemampuan keuangan, tingkat kepercayaan bank, jumlah tenaga ahli, kemampuan dan pengalaman teknis, jangka waktu penyelesaian konstruksi jalan, dan proporsi keuntungan yang akan diberikan kepada pemerintah. Namun perhitungan ekonomi tersebut tidak digunakan ketika mendirikan panti jompo untuk menampung para lansia, karena merupakan kewajiban administrasi publik sebagai pelayan tanpa memperhitungkan ekonomisnya. Contoh berikutnya dapat diambil dari bidang pendidikan, sebagaimana dipahami bahwa menurut Undang-Undang 1945, administrasi publik mempunyai kewajiban mencerdaskan bangsa Indonesia. Kekhususan dan dalam hal ini dapat dilihat bahwa orang tua dalam kategori miskin atau anggota veteran dibebaskan dari pembayaran iuran setiap bulan. Demikian kebijakan rumah sakit pemerintah yang tidak menarik biaya bagi pasien rawat inap yang berasal dari kelompok miskin, sedang pasien-pasien lain harus membayar. Maka contoh ini merupakan contoh lain dari kekhususan administrasi publik dari sudut pengecualian. Kelima, manajemen puncak adalah politik. Memahami manajemen puncak adalah politik, hal ini berarti bahwa pemimpin tertinggi dari administrasi publik dijabat oleh pejabat yang dipilih atau diangkat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Misalnya presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, sampai lurah, semuanya adalah pejabat politik yang diangkat dan dipilih dalam waktu tertentu dan dapat diganti masa jabatannya berakhir atau tidak terpilih atau diangkat lagi. Keenam, penampilannya sulit diukur.
Bagaimana mengukur penampilan administrasi publik? Maka dalam hal ini tingkat ketepatan dan tingkat kepuasan adalah soal yang bersifat subjektif. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan administrasi publik tidak semata-mata perhitungan ekonomi. Banyak faktor ekonomi yang menjadi dasar pertimbangan keputusan dan tindakan administrasi publik. Apakah membangun sekolah dasar lebih penting dibandingkan dengan membangun pasar atau sebaliknya? Jika pemerintah berhasil membangun lebih banyak gedung sekolah dasar daripada pasar, apakah administrasi publik dikatakan berhasil? Kalau dari uang yang dikumpulkan dari pembayar pajak, administrasi publik berhasil membangun lebih banyak jalan daripada upaya menurunkan jumlah kematian bayi, apakah administrasi bisa dikatakan berhasil? Perbedaan pandangan mengenai berhasil gagalnya administrasi publik dan baik buruknya kinerja publik sangat ditentukan kriteria yang dipergunakan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja publik. Kesulitan dalam mengukur kinerja administrasi publik nampaknya berasal dari dua sebab pokok. Yang pertama, adanya warna politik pada kegiatan administrasi publik. Kedua, luasnya objek kegiatan administrasi publik yang tidak selalu menggunakan ukuran-ukuran objektif ekonomis. Jaden dan Den Hart menunjukkan bahwa administrasi publik selalu dihadapkan pada dilema yang mana harus didahulukan atau yang dipentingkan, hasil atau proses. Ketujuh, lebih banyak harapan diletakkan di atas pundak administrasi publik. Sekalipun di atas dikatakan bahwa tidak ada ukuran yang pasti dalam penampilan dan keberhasilan administrasi publik dan ada ketidakmampuan administrasi publik untuk memuaskan semua pihak, namun publik atau rakyat tetap menaruh harapan yang besar pada administrasi publik. Administrator publik dipandang sebagai pengawal kepentingan umum, pengampu milik umum dan pemelihara hal-hal yang baik bagi rakyat. Walaupun mereka tidak puas kepada administrasi publik, namun mereka tetap berharap bahwa setiap warga masyarakat akan diperlakukan dan dilayani secara umum, jujur, sama, dan konsisten. Pola-pola pemikiran yang berganti dari pandangan administrasi dan politik dapat dipisahkan, kemudian munculnya pandangan administrasi publik dan politik tidak dapat dipisahkan sehingga para ahli administrasi publik hendak mengembalikan administrasi publik ke lingkungan keluarga ilmu politik. Kemudian pada dasawarsa 1956 sampai 1970, ahli administrasi publik melakukan koreksi dengan meletakkan administrasi publik sebagai ilmu administrasi, yang merupakan satu ilmu yang melakukan studi tentang teori organisasi dan ilmu manajemen. Berhubung organisasi lain dan administrasi publik banyak menggunakan metode dan teknik yang sama dalam mengelola organisasi karena mereka sama-sama mengambil manfaat teori organisasi dan ilmu manajemen, maka dengan adanya kemiripan administrasi publik itu, maka perlu untuk diidentifikasi. Dalam hal ini, Caden tahun 1982 menawarkan 5 identifikasi administrasi publik yang terdiri dari yang pertama, identifikasi administrasi pemerintahan. Identifikasi administrasi pemerintahan bermaksud mencoba mengenali administrasi publik dan aktivitas yang dilakukannya. Aktivitas pada seluruh negara tentu ada persamaan dan perbedaannya. Hal ini disebabkan oleh lingkungan, budaya yang berbeda. Fungsi dan aktivitas-aktivitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik setiap negara itu berbeda. Hal ini dapat diperhatikan pada beberapa negara dalam bidang, misalnya sebagian besar angkutan udara, jaringan kereta api, telekomunikasi, utilitas publik, dan pelayanan sosial menjadi kegiatan pemerintah di kebanyakan negara. Tetapi di Amerika Serikat sebagian besar bidang tersebut dipegang oleh swasta, sekalipun pemerintah dengan intensif tetap mengendalikannya. Ada beberapa pemerintah yang lebih suka mengontrakkan sebagian aktivitasnya kepada perusahaan swasta dan organisasi sosial lainnya. Artinya, pemerintah memberikan dana, pembiayaan, dan pengarahan, tetapi menyerahkan semua
perincian pelaksanaan kepada kontraktor. Di Indonesia, kegiatan penelitian yang dananya berasal dari APBN dan APBD diserahkan kepada perguruan-perguruan tinggi. Sementara di Amerika Serikat, riset ruangan angkasa dan produksi senjata dikerjakan oleh para kontraktor swasta di bawah tilikan lembaga pengawasan pemerintah. Di Amerika Serikat sendiri, pelaksanaan pengembangan sistem peluru anti kendaraan lapis baja portable adalah perusahaan swasta, Hughes Aircraft Company, dan sumber dananya adalah pemerintah. Sedangkan di Rusia dan Australia, aktivitas penelitian ruang angkasa dan produk senjata langsung dipegang oleh pemerintah. Masih banyak contoh lain yang dapat mengidentifikasi aktivitas administrasi publik di Indonesia dan negara-negara lainnya. Kedua, identifikasi organisasi publik. Yang dimaksud dengan lembaga atau organisasi publik adalah lembaga yang diciptakan melalui hukum, dibiayai oleh negara dan stafnya merupakan pejabat-pejabat karir. Organisasi publik terwujud dalam bentuk pemerintahan nasional, departemen, kementerian, perusahaan, BUMN atau BUMD, dan pemerintah daerah. Misalnya dinas, badan, dan kantor di lingkungan pemerintah daerah adalah organisasi publik. Karena yang pertama, pembentukannya didasarkan pada hukum yakni peraturan daerah. Kedua, semua biaya kegiatan berasal dari pemerintah. Ketiga, penempatan pegawai didasarkan atas karir, jabatan, dan pangkat. Ketiga, identifikasi orientasi sikap administrasi. Identifikasi orientasi sikap administrasi ini bermaksud untuk melakukan identifikasi administrasi publik berdasarkan orientasi sikap administrasi, mencoba untuk membedakan administrasi publik dari lembaga eksekutif. Sikap administrasi dari administrator publik berorientasi pada kepentingan publik, terutama para pengambil keputusan dan perancang kebijakan. Sikap administrasi publik yang diorientasikan ke publik ditandai oleh pertama, pandangan keluar, kedua, perhatian pada pantulan sosial, ketiga, kesadaran akan nilai-nilai politik, keempat, cermin rasa kemasyarakatan, kelima, ekspresi tujuan-tujuan sosial, keenam, bukti rasa kemanusiaan, ketujuh, kepatuhan kepada kebenaran, kedelapan, percaya pada masa depan, ke-9, perhatian atas kemalangan masyarakat, 10, menyadari tanggung jawab sosialnya, 11, mengembangkan sikap tanggap, ke-12, menyadari nilai-nilai diwakili. Keempat, identifikasi proses yang bersifat khusus. Identifikasi yang mencoba mengenali administrasi publik berdasarkan proses-prosesnya yang bersifat khusus atau unik merupakan pendekatan yang paling umum dipergunakan dalam analisis akademik mengenai administrasi publik. Identifikasi proses yang bersifat khusus bermaksud mengungkapkan administrasi publik sesuai dengan proses yang dipergunakan dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Proses-proses yang dianggap khusus bagi administrasi publik meliputi yang pertama, makna kontrol politik dan pertanggungjawaban publik. Kedua, mekanisme kekuasaan dan distribusi kekuasaan di antara berbagai tingkat pemerintah. Ketiga, sistem prestasi atau merit system dan kompetisi terbuka. Keempat, upaya-upaya untuk lebih memperhatikan aktivitas penganggaran dan akuntansi publik, perusahaan, perencanaan nasional, dan administrasi pemerintah daerah. Proses khusus terutama mengenai kepemimpinan, komunikasi, delegasi, perencanaan, supervisi, norma-norma kelompok, dan kerjasama. Identifikasi proses yang bersifat khusus dimaksudkan untuk menunjukkan perbedaan-perbedaan yang signifikan dalam gaya operasi antara organisasi publik dengan organisasi privat. Walaupun identifikasi ini tidak memberi hasil memuaskan, sebab seluruh organisasi apapun yang sifatnya melakukan proses yang sama, karena lembaga-lembaga pemerintah melakukan adopsi yang sama dengan apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga non-pemerintah. Maka yang penting bagi administrasi publik adalah upaya-upaya yang serius untuk mengubah perspektifnya dan meningkatkan kinerjanya. Kelima, identifikasi aspek publik.
Identifikasi aspek publik ditekankan pada hakikat publiknya. Sifat publik lekat dengan aktivitas administrasi publik. Cadden tahun 1982 mengingatkan pentingnya pemahaman mengenai administrasi bagi kepentingan publik dengan mengatakan sebagai berikut. Public administration should not be considered administration of the public, but administration for the public. Artinya administrasi publik sebaiknya tidak dipandang sebagai administrasi dari publik, melainkan sebagai administrasi bagi publik. Identifikasi kelima merupakan suatu ikhtiar untuk menghindarkan perdebatan mengenai definisi publik, motif keuntungan, tanggung jawab administrasi, dan kontrol politik. Cadden sependapat dengan Robert Piller yang mengemukakan bahwa setiap organisasi yang tidak selalu memerlukan informasi yang akurat, lengkap, dan prediktif karena lingkungannya yang terus bergerak dan berubah-ubah adalah sebuah organisasi tanpa memandang bentuk legalnya, fungsi, aktivitas, dan karakternya yang berbeda. Rumusan publik Piller nampaknya cocok dengan karakteristik organisasi-organisasi sosial yang ada sekarang ini. Sedang Robert Den Hart lebih suka memusatkan perhatiannya pada organisasi-organisasi publik mempunyai komitmen pada proses demokratisasi dalam konteks hubungan-hubungan sosial. Dengan kata lain, Den Hart menginginkan agar administrasi publik mengkonsentrasikan dirinya pada administrasi publik aristokratis dan manajemen partisipatif daripada manajemen hierarkis. Menganalisis peranan administrasi publik. Peranan administrasi publik pada dasarnya adalah untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pelayanan kepada umum sedapat mungkin memberikan pelayanan yang selaras dengan cita rasa rakyat serta sesuai dengan keinginan dan kebutuhan rakyat. Dalam kondisi demikian, sebenarnya administrasi publik menjadi titik temu antara hasrat dan harapan rakyat dengan pemerintah. Berangkat dari pandangan bahwa administrasi adalah suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah dan cara rakyat memperoleh keinginan dan kebutuhannya, Dimok dan Dimok 1964 menyatakan bahwa hal-hal yang mendapatkan perhatian utama dalam studi administrasi publik adalah mengenai apa yang dilakukan pemerintah dan bagaimana pemerintah melakukannya. Peranan administrasi publik dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, peranan administrasi publik sebagai stabilisator, kedua, peranan administrasi publik sebagai kunci masyarakat modern, ketiga, peranan administrasi publik dalam pembangunan nasional, dan yang keempat, peranan administrasi publik dalam perubahan sosial. Yang pertama, peranan administrasi publik sebagai stabilisator masyarakat. Peranan administrasi publik dalam perubahan sosial, maka dalam hal ini perlu dipahami apa tugas dan upaya administrasi publik dalam menciptakan kestabilan dalam kehidupan masyarakat. Dalam proses perubahan terdapat banyak konflik. Administrator publik harus mengambil prakarsa untuk memajukan kehidupan dan memecahkan masalah yang timbul atau yang sedang dihadapi masyarakat. Paul Pigors menambahkan satu tugas yang harus dijalankan oleh pemimpin administrasi, yaitu fungsi inisiatif dalam perubahan sosial. Sehingga administrasi publik bukan sekedar menjalankan, tetapi juga mengusahakan perubahan sosial. Kedua, peranan administrasi publik sebagai kunci masyarakat modern. Untuk dapat memahami peranan administrasi publik sebagai kunci masyarakat modern, maka baiknya memahami bahwa eksistensi atau keberadaan administrasi publik dalam kehidupan modern terlihat dalam 2 hal berikut. Yang pertama, dalam masyarakat modern, setiap orang selalu dipengaruhi oleh keputusan administrasi publik. Kedua, tersedianya berbagai macam saluran kontrol sosial terhadap penampilan atau kinerja administrasi publik. Alec Inkeles membahas ciri-ciri manusia modern, mengatakan mengharuskan adanya perubahan watak manusia. Perubahan merupakan alat untuk mencapai tujuan yang berupa adanya pertumbuhan yang lebih baik. Ketiga,
peranan administrasi publik dalam pembangunan nasional. Siapa yang menjadi promotor atau penggerak roda pembangunan nasional? Para ahli teori pembangunan sepakat bahwa promotor atau penggerak pembangunan nasional adalah administrasi publik. Inti dari pembangunan itu terletak pada diri manusia itu sendiri sebagai pelaksana pembangunan sekaligus pengguna hasil pembangunan. Maka dalam hal ini, faktor penting dalam perubahan sosial ini adalah profesionalisme dikembangkan dan dijadikan prasyarat dalam pengelolaan pemerintah. Kemampuan adalah bagian utuh dalam proses pembangunan, seperti yang diajukan oleh Almond Coleman P. mengenai sindrom kemampuan persamaan, diferensiasi, capacity equality, differentiation syndrome. Tugas yang dilakukan administrasi publik adalah mengkoordinasikan segala energi sosial menjadi satu kesatuan dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita dan harapan yang diinginkan. Terbatasnya sumber daya terutama keuangan, maka perhatian yang lebih besar dicurahkan pada persoalan kualitas hidup manusia, baik secara perorangan maupun kolektif. Perhatian besar yang juga diberikan pada persoalan lingkungan hidup. Globalisasi merangsang pemerintah untuk melakukan deregulasi, debirokratisasi, dan privatisasi, sehingga peran serta masyarakat menjadi lebih besar. Semuanya ini menjadi pembahasan administrasi publik. Peranan administrasi publik dalam perubahan sosial. Perubahan sosial dilakukan dengan pembentukan masyarakat baru yang demokratis atau masyarakat yang modern. Untuk mengejar ketertinggalan, ada 3 kebijakan yang pada umumnya dilakukan oleh negara-negara dalam bidang ekonomi. Administrasi publik melakukan upaya untuk memperluas kesempatan belajar sampai ke jenjang yang paling tinggi, selanjutnya menjalankan pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pertanian dan industrialisasi. Pada dasarnya pembangunan nasional, industrialisasi, dan modernisasi merupakan 3 faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Contoh peranan administrasi publik dalam perubahan sosial adalah keberhasilan Indonesia mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Keberhasilan ini disebabkan oleh keberhasilan BKKBN mengubah perilaku, sikap, dan komitmen bangsa mengenai keluarga berencana. Jika semula hampir semua pihak menolak program keluarga berencana, namun dengan usaha yang konsisten dan evolusioner, maka sejak awal dekade 1970, program keluarga berencana diterima secara nasional. Ada 6 tuntutan rakyat dalam situasi borderless world yang dijabarkan sebagai berikut. 1. Penguatan kehidupan demokratis yang memberi akses bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, penyelenggaraan pemerintah yang bersih, efisien, dan terbuka. Ketiga, desentralisasi pemerintahan yang memberikan peluang bagi pemerintah lokal untuk berperan dalam kehidupan dan bernegara dan bermasyarakat. Keempat, penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, community basic needs, terutama bagi kelompok masyarakat miskin. Kelima, memperluas peran wanita. Dan keenam, perbaikan sistem pelayanan umum, public service reform. Siapakah yang harus melakukan dan memenuhi 6 tuntutan besar tersebut? Siapa lagi kalau bukan administrasi publik? Jika Indonesia menjadi sebuah negara demokratis dengan sebuah pemerintah desentralistik yang efisien dan bersih, pelayanan publiknya prima dan kebutuhan dasar rakyatnya terpenuhi secara maksimal, maka sesungguhnya telah terjadi perubahan yang sangat besar di Indonesia. Hubungan administrasi publik dan ilmu lainnya. Karena administrasi publik bukan satu-satunya bidang keahlian dan keilmuan yang ada dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, maka administrasi publik tak dapat menutupi kenyataan bahwa ia melakukan hubungan yang intensif dan dengan ilmu lainnya. Malahan ada pengakuan yang terus terang bahwa banyak konsep yang telah mapan di kalangan administrasi publik justru merupakan konsep yang dipinjam dari ilmu atau disiplin ilmu lain. Uraian berikut ini membahas hubungan administrasi publik dengan ilmu sejarah, antropologi budaya, ilmu ekonomi, administrasi niaga, ilmu jiwa, sosiologi, dan ilmu politik.
Yang pertama, hubungan administrasi publik dengan ilmu sejarah. Dengan adanya ilmu sejarah, maka dapat dilacak jejak administrasi publik mulai zaman kuno sampai abad sekarang ini. Waldo dengan mengutip pendapat Harvey C. Mansfield menunjukkan ketiga kegunaan dari analisis sejarah. Yang pertama, memberikan observasi filosofis yang menekankan hal-hal yang tidak bersifat konkret dan dengan demikian dapat diungkapkan keajekan administrasi publik. Kedua, memberikan teknik analisis dan teknik pemecahan masalah yang akan menunjukkan bagaimana proses administrasi berlangsung bersama-sama dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat lainnya. Sehingga yang dipertanyakan adalah apakah proses administrasi berlangsung bersama-sama dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat lainnya. Sehingga yang dipertanyakan adalah proses semacam itu dapat diterapkan dalam bidang yang sama di masa kini. Ketiga, memberikan teknik administrasi yang menunjukkan bahwa apabila dikehendaki untuk memperoleh hasil yang sama dengan apa yang dicapai masa lampau, maka harus dipergunakan alat yang sama. Kalau perlu, dengan beberapa penyesuaian seperlunya. Melalui ilmu sejarah, kita dapat mengetahui bahwa bangsa Mesir satu-satunya negara paling tua mengenal administrasi yang memiliki administrasi birokratik. Hal ini diyakini oleh Max Weber. Begitu pula dengan konstitusi Zhou dan munculnya pidato pemakaman Pericles tahun 430 sebelum Masehi dari negeri Roma terekam De Officiis Marcus Tullius Cicero, sedang dari Prusia dan Austria, kaum kameralis yang berjalan selama kurun waktu 1550 hingga 1700. Pembahasan mengenai administrasi publik dibuka oleh karya Woodrow Wilson 1987. Hubungan administrasi publik dengan antropologi budaya. Jika ilmu sejarah bertolak dari sifat kronologis, maka antropologi budaya berangkat dari sifat yang lekat dengan aspek geografisnya. Pelajaran yang diangkat dari studi antropologis adalah besarnya pengaruh lingkungan terhadap administrasi publik. Administrasi publik amat dipengaruhi oleh lingkungannya. Kegagalan-kegagalan dalam pelaksanaan program bantuan teknis yang dilancarkan oleh PBB dan Amerika Serikat kepada negara-negara berkembang, developing countries, setelah Perang Dunia II merupakan pelajaran terbaik mengenai besarnya pengaruh lingkungan pada praktek administrasi publik. Maka dapat dipahami bahwa setiap sistem administrasi publik mempunyai warna nasional yang berbeda dari satu ke lain sistem. Diharapkan pengalihan teknologi dan pengetahuan dilakukan dengan perencanaan yang matang, sehingga kegiatan kerjasama antara budaya dan dapat berhasil dengan baik. Maka dapat dipahami bahwa masyarakat merupakan unsur terpenting dalam organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan demikian, secara logis terlihat adanya persamaan objek kedua ilmu pengetahuan ini, hanya saja berbeda pada approach atau pendekatan dan metode analisis yang digunakan. Hubungan administrasi publik dengan ilmu ekonomi. Suatu ilmu yang mempelajari kebutuhan manusia yang selalu tidak terbatas dengan alat-alat pemuasan yang terbatas. Administrasi pun bergerak atas prinsip yang sama, karena tujuan organisasi pada hakikatnya tidak terbatas. Ditinjau dari segi tujuan dan alat ini, antara ilmu ekonomi dan ilmu administrasi hanya berbeda dari segi objeknya saja. Keempat, hubungan administrasi publik dengan administrasi niaga, yaitu orientasi administrasi niaga adalah efisiensi. Pengaruh administrasi niaga yang cukup menonjol adalah penerapan PPBS, Planning Programming Budgeting System, dalam administrasi publik. Tujuan utama administrasi publik untuk memanfaatkan secara efektif apa yang dimiliki. Asumsi penerapan PPBS adalah yang pertama, keputusan akan lebih baik jika orang mengetahui jelas apa yang akan dikerjakan. Kedua, keputusan akan jadi lebih baik jika tersedia dengan tepat pengetahuan mengenai bagaimana menetapkan sumber-sumber yang akan dipergunakan
dalam pengertian program yang direncanakan. Ketiga, keputusan akan jadi lebih baik jika efektivitas program-program yang berjalan dievaluasi. Keempat, merupakan hal yang menguntungkan bila aktivitas mendatang akan dicapai secara sistematik, menurut atau sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kelima, merupakan hal yang baik jika aktivitas dapat dikuantifikasikan sedemikian rupa sehingga penggunaan alternatif dan sumber-sumber dapat diperbandingkan. Hubungan administrasi publik dengan ilmu jiwa. Thomas J. Davey berpendapat bahwa orientasi psikologi dalam studi administrasi publik menunjukkan perhatian terhadap individu-individu dalam situasi administrasi. Ia tertarik mengenai mengapa dan bagaimana individu anggota organisasi membuat keputusan atau decision, dan sekali mereka membuat keputusan, maka yang ditampilkan adalah karakter psikologis. Beberapa pertanyaan yang melekat pada orientasi psikologis misalnya adalah yang pertama, apakah hubungan tingkat kepuasan kerja dengan tingkat produktivitasnya? Kedua, apakah pengarahan formal dan informal akan ditanggapi oleh para karyawan dan bagaimana, serta pada tingkat manakah mereka memperlihatkan perilakunya? Mengapa orang memutuskan untuk berpartisipasi sebagai anggota organisasi? Ketiga, apakah dasar psikologis tindakan mereka? Dan keempat, apakah proses pembuatan keputusan dipergunakan? Bagaimanakah mereka menerima situasi dan kemudian memilih satu di antara beberapa alternatif tindakan? Apakah hakikat dari perilaku rasional itu? Kelima, apakah dasar psikologi dan kohesi kelompok? Keenam, apakah dasar psikologi dari kepemimpinan? Hubungan administrasi publik dengan sosiologi. Ilmu yang mempelajari tata bermasyarakat sangat erat hubungannya dengan kegiatan administrasi, karena administrasi berdharma bakti, berbakti atau mengabdi kepada masyarakat. Hubungan administrasi publik dengan ilmu politik. Ilmu politik yakni ilmu yang mempelajari percaturan kekuatan dan kekuasaan dalam masyarakat. Pada dasarnya, administrasi adalah policy execution atau mengeksekusi kebijakan. Polisi yang dimaksudkan di sini adalah kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan kondisi politik yang sedang dihadapi. Leonardo Dwight dalam Siagian tahun 2008 pernah mengatakan bahwa apabila politik berakhir, maka administrasi pun dimulai. Dengan demikian, administrasi harus melekatkan dirinya kepada politik karena yang satu merupakan kontinuitas atau kelanjutan dari yang lainnya.